I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Komponen sistem komputer merupakan suatu kesatuan sistem yang saling bekerja sama dengan saling berinteraksi untuk mencapai kegiatan komputerisasi. Komponen komputer dibagi menjadi 3. 1. Hardware. Hardware adalah komponen fisik dalam suatu komputer. Perangkat keras tersebut berperan menjalankan tugas-tugas komputasi dan pengolahan data. Jenis hardware ada 4, yaitu 1. Input berfungsi untuk memasukkan berbagai jenis data ke komputer, seperti data teks, data gambar, atau data suara. Input ada 7 macam. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Touchscreen, 4. Stylus, 5. Trackpad, 6. Scanner, 7. Mikrofon. 2. Output berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Output ada 6. 1. Monitor, 2. Speaker, 3. Printer, 4. Plotter, 5. Proyektor, 6. hand. Proses berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Processing device ada 11. Yang pertama ada GPU, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada ROM, yang kelima ada memory, yang keenam ada VGA card, yang ketujuh ada LAN, yang kedelapan ada hard disk, yang kesembilan ada CD-ROM, yang ke-10 ada DVD-ROM, dan yang ke-11 ada power supply. 4. Perangkat penyimpanan berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi secara permanen. Penyimpanan ada 2, yang pertama primary memory dan yang kedua ada secondary memory. A. Motherboard adalah perangkat keras personal komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang seluruh hardware yang terdapat di komputer. Jenis-jenis motherboard ada 4. 1. Motherboard ATX, 2. Motherboard Micro ATX, 3. Motherboard Mini ATX, 4. Motherboard ATX. C. Solid State Drive. Solid State Drive adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat EC. Fungsi SSD adalah menyimpan data menggunakan serangkaian EC. Jenis SSD ada 2, yaitu 1. SSD berbasis SATA, 2. SSD berbasis NVMe. D. Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Fungsi RAM sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjelaskan sebuah fungsi dari aplikasi. Jenis-jenis RAM ada 7. 1. Dynamic Random Access, 2. Extended Data Output, 3. Fastback Mode, 4. Flash RAM, 5. Single Date Rate, 6. Double Date Rate, 7. Grafik DDR. E. Optical Drive. Optical drive adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Fungsi optical drive sebagai alat pembaca untuk media menyimpan data berupa disk, DVD, atau CD. Jenis-jenis optical drive ada 3. Yang pertama CD-ROM, yang kedua ROM, yang ketiga erasable. F. VGA card. VGA card adalah kartu pertumbuhan yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar.
Fungsi VGA card adalah menggelarkan output dan grafis untuk ditampilkan pada monitor. Jenis-jenis VGA card ada dua. Yang pertama VGA card on board, yang kedua VGA card. Sound card. Sound card adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Fungsi sound card adalah mengeluarkan suara dan merekam suara. Jenis sound card ada dua. Satu, sound card internal. Dua, sound card eksternal. H. Keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan baca. Fungsi keyboard sebagai alat menginput data berupa simbol, huruf, dan juga angka. Beberapa jenis keyboard antara lain yaitu 1. Keyboard wireless. 2. Keyboard QWERTY. 3. Keyboard serial. Mouse. Mouse adalah pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Fungsi mouse antara lain sebagai penggerak kursor, mengeksekusi program, melakukan drag and drop, memilih objek, mendapatkan informasi melalui hover. Jenis mouse ada dua, mouse dengan kabel, mouse nirkabel. Mouse nirkabel dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi radio, 2 Bluetooth. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan data hasil baik itu teks, gambar, atau video. Jenis monitor ada 5. 1. CRT. 2. LCD. 3. LED. 4. Monitor plasma. 5. Monitor OLED. K. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dalam komputer ke dalam media kertas. Fungsi printer adalah untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Beberapa jenis printer seperti inkjet printer, laser printer, dan 3D printer. 2. Software adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakan. Jenis software ada 3 yaitu 1. Sistem operasi. 2. Program aplikasi. 3. Program bantu. A. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang diinstal pada hard drive. Fungsi sistem operasi yaitu untuk mengelola semua perangkat keras pada perangkat lunak dalam komputer. Contoh perangkat lunak sistem operasi: 1. Unix. 2. Linux. 3. Chrome OS. 4. Microsoft Windows. 5. Google Android.
C. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Fungsi pemrograman dapat diberikan instruksi pada komputer sehingga user mampu memerintahkan mesin secara spesifik. Apa yang harus dilakukan sebagai media komunikasi antara user dengan komputer? Bahasa pemrograman memungkinkan komputer memproses data sesuai dengan jalur sistematis yang dibuat oleh penerjemah. Contoh bahasa pemrograman, contohnya seperti yang ada di samping saya. D. Program tambahan. Program tambahan adalah sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance. Fungsi program tambahan menganalisis dan memelihara komputer untuk menjamin kelancaran fungsi komputer. Contoh program tambahan: 1. Antivirus, 2. Alat kompresi, 3. Alat manajemen disk, 4. Alat pembersih disk, 5. Alat manajemen perangkat. 3. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Jenis brainware ada 5, yaitu 1. Analis, 2. Programmer, 3. Administrator, 4. Operator, 5. Teknisi. Brainware dibagi menjadi 5. 1. Analis. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, dan membuat rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. 2. Programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Mengatur serta mengendalikan program komputer dan jaringan komputer. 4. Operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau yang biasa disebut dengan user. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer.